nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ya, karena Gimana tuh? masing-masing organ itu memiliki hubungan dengan emosi tertentu. Jadi semakin kita cemas, itu biasanya akan melemahkan energi dari lambung dan limpa, yang mana di sana juga banyak memegang peranan terhadap imun kita. Jadi sebenarnya semakin kita cemas, itu justru semakin melemahkan imun kita. Rasa takut itu juga mempengaruhi ginjal kita ya. menjadi lemah, sehingga seperti tadi saya jelaskan, produksi sel darah juga mungkin akan mengalami hambatan, sehingga asupan nutrisi juga tidak bisa dibawa oleh sel darah. Oksigen juga kurang banyak bisa dibawa oleh darah. Oke teman-teman, so kita harap sih semuanya ingat kalau melihat sesuatu seperti Mbak. Yes. Dan mungkin kita juga melihat bahwa dunia kita, bumi kita itu bentuknya bulat, sehingga nggak mungkin kalau melihat dari satu sisi nggak kelihatan baliknya. Jadi melihat suatu kondisi pun diingat-ingat supaya kita bisa melihat dari segala sisi ya Mbak Yun ya. Karena memang sebenarnya tubuh kita kan bisa dibilang tidak bisa berdiri tunggal. Tubuh itu merupakan sebuah sistem koordinasi dari semua organ yang mana itu saling bekerja sama, termasuk di sana pikiran gitu dan emosional yang tidak bisa kita pisahkan gitu dari tubuh kita. Jadi bagaimana kita bisa membuat tubuh itu bisa bekerja sebagai sebuah sistem holistik. Holistik, secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Tadi bilang mengenai meningkatkan imun tubuh. Nah, di sini Pak Mul bertanya, apakah Yin Yoga sesuai dengan untuk orang yang punya isunya autoimun? Gimana tuh Mbak Yun? Ya, saya pikir Apa sih kondisi autoimun? Mungkin autoimun itu banyak kan sekali karena sekarang autoimun- semua orang bilangnya autoimun. Thank you Pino. Ya. Autoimun itu banyak bentuknya sih ya. Jadi memang kita tidak bisa mengeneralisir autoimun karena mungkin dia akan lebih kena ke organ ini, lebih kena ke organ ini, lebih kena ke organ ini. Jadi bentuknya akan berbeda. Berbeda-beda jadi. Dan karena memang terjadinya autoimun itu kalau ditarik garis emosionalnya itu karena imun itu kita kan akan sistem pertahanan tubuh kita akan bereaksi kalau di sana ada musuh, Ada ibaratnya. serangan ya, kalau merasa ada yang serangan attack ya. itu bisa jadi berupa stres. Ya. Jadi pada saat tubuh kita stres, tubuh kita akan mengeluarkan pertahanannya supaya kita tidak sakit, Ya. kan gitu kan? Melawan Ya, melawan berusaha ya. melawan. Hari ini terpapar stres, besok terpapar stres, besok terpapar stres. Jadi artinya tubuh kita terus-menerus terpapar stres, imunnya ini terus-menerus dia siaga. Yang akhirnya tidak bisa lagi mengenali apakah ini musuh atau tidak. Iya. Dan bagaimana tubuh itu bisa menjadi stres? Ya, saya pikir teman-teman semua tahu bagaimana terjadinya stres. Dan salah satunya juga sifat yang sangat bagus perfeksionis itu juga bisa jadi menyebabkan tubuh kita sering mengalami stres. Karena kita ingin segala sesuatu itu perfect sehingga hal-hal yang kecil pun bisa menimbulkan stres bagi diri kita. Nah, ini yang kalau kita bisa tarik akarnya gitu bisa menjadi penyebab autoimun. Dan kalau kita bicara emosional ya Yin Yoga saya pikir itu sangat relevan gitu untuk membantu bagaimana menjaga kadar stres ini supaya bisa pada level yang tidak terlalu high gitu. Dan saya pikir sih sangat-sangat bisa membantu gitu. Tetapi sekali lagi tergantung bagaimana tingkat keparahan, tingkat apakah dia membutuhkan sesuatu yang lain sebagai supportnya gitu. Tapi sebagai tools saya pikir Yin Yoga itu sangat bagus sih untuk autoimun. Untuk autoimun. Ya, secara general. Secara general ya. Iya, karena saya juga banyak mengalami menerima pertanyaan-pertanyaan atau mendengar isu-isu mengenai autoimun. Ya. Sekarang orang kalau istilahnya ke praktisi kesehatan tidak belum tahu nih tidak terdeteksi lah mungkin secara fisik apa penyebabnya. Ya. Yang didiagnosa adalah autoimun. Ya. Gitu. Jadi seperti yang Mbak Yun tadi bilang, biasanya autoimun itu nomor satu penyebabnya adalah stres.
memang yin yoga kita stres badan kita yang kita kasih stres ya, stimulasi stres badan kita, tubuh kita, tapi bukan stimulasi stres yang dari istilahnya dari apa tuh namanya, dari pikiran ya, mental. Dia sebenarnya karena kita memberikan stres dengan sengaja untuk tubuh dan kita melatih mental kita supaya tidak menjadi stres pada saat tubuh kita berikan stres. Jadi ribet. Jadi kita melatih berdiam dan bernegosiasi pada saat diam. Itu kan melatih kekuatan mental sebenarnya. Bernegosiasi antara tubuh dan pikiran kita ya. Ya, dan biasanya kalau kita sudah terbiasa untuk melatih mental ini, kemampuan, dan yin kan seperti tadi kita bilang melatih kelenturan pikiran juga, sehingga pada saat ada stres itu tidak terlalu berbenturan, tetapi dia bisa mengalir. Oke. Jadi stres semua orang mengalami stres, tetapi bagaimana pikiran kita itu bisa menghadapi stres itu tanpa menjadi terlalu stres, itu perbedaannya. Jadi yang tubuh kita pahami kan hanya stres, tapi kalau pikiran kita bisa melihat stres itu sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan isu terlalu banyak di tubuh, dengan sendirinya imun kita tidak akan menjadi overreacting. Oke. Ini Oke Pak Mu, mungkin kalau seandainya moga-moga cukup jelas dengan penjelasan isu autoimunnya. Terus ada pertanyaan juga nih, semua orang selalu bertanya pose apa sih yang cocok mungkin untuk autoimun, atau pose apa sih yang perlu dihindari. Mungkin kita ulang lagi secara general yang tadi Mbak Yun bilang tubuh bukan individual ya. Mungkin kita perjelas lagi maksudnya. Tubuh bukan individual, tapi banyak sekali orang juga tanya. Jadi kalau saya punya masalah liver, pose apa yang cocok? Ya, jadi gimana tuh Mbak Yun? Mungkin bisa dijelaskan lebih. Karena autoimun ini merupakan sebuah kegagalan sebuah sistem. Jadi saya pikir pose apa yang bagus? Semua posein. Jadi seperti tadi saya bilang ya, memang organ itu kan akan saling bekerja sama, dan masing-masing seperti saya bilang tadi, autoimun itu munculnya di organ yang mana. Mungkin kita bisa fokus di organ itu, ditambah dengan pose-pose untuk organ yang lain. Karena kita tidak bisa hanya isolasi sebuah organ. Dan kalau misalnya contohnya dia mengalami rematik, itu kan juga termasuk autoimun ya. Artritis itu kan juga autoimun. Jadi itu disebabkan oleh kelembaban gitu, misalnya. Jadi bagaimana, yang pertama kita mengurangi kelembaban di dalam tubuh. Kemudian caranya gimana tuh? Dikeringkan. Dijemur. Ingat, berjemur. Jahe itu juga membantu. Barley itu juga membantu. Kemudian karena elemen di dalam tubuh yang mengontrol kelembaban banyak itu kan air ya. Elemen tanah, terus air, api, itu kan yang pertama yang, jadi seperti kita bilang memang tidak bisa berdiri sendiri gitu, saling berkaitan ya. Oke. Kalau posenya sih sebenarnya semua pose yin itu lakukan untuk semua organ, karena kan organ kita setiap hari itu butuh diaktifkan kan energinya. Gimana Pak Mul? Semoga teman-teman yang lain juga dan Pak Mul juga jelas dan cukup jelas dengan penjelasannya Mbak Yun, cukup jelas dengan penjelasannya. Ya, maksudnya itu dah ya. Okay. Saya lanjutkan ke pertanyaan lain karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang antri. Jadi kalau seandainya dalam sesi interaktif kita ini ada sedikit ketidakjelasan, bisa dilanjutkan dengan private sama Mbak Yun, oke? Atau workshop, cek jadwalnya di Yin Yoga World. Jadi mohon maaf teman-teman, karena ini kan tetap tidak bisa menggantikan sesi kelas yang sebenarnya, karena kan keterbatasan dari waktu yang kami miliki, dan saya juga tidak akan bisa menjelaskan detail banget gitu, karena memang itu akan menghabiskan waktu yang terlalu banyak, yang mana akan mengurangi kesempatan bagi teman-teman yang lain juga untuk bertanya. Oke. Yang menyerang otot, ada juga pertanyaan yang sama yang mengalami autoimun, menyerang otot dan sendi. Sama seperti tadi ya, saya harap ya Esther juga sudah mendapat cukup penjelasan dari Mbak Yun tadi mengenai autoimun yang menyerang otot dan sendi, pose yang mana. Semua pose bagus. Karena tubuh kita berkaitan, sendinya juga nyambung.
Ya, otot itu kalau bicara organ yang banyak bertanggung jawab itu liver dan hati dan limpa, lambung. Jadi itu bisa lebih difokuskan. Persendian itu juga banyak dipegang oleh ginjal. Jadi memang kita tidak bisa mengisolasi hanya satu organ. Oke. Terus kemudian saya lanjut nih, ada pertanyaan lain yang berkaitan mengenai infeksi mungkin ya, infeksi empedu dan kerusakan hati, juga ada yang di sekitar area diabetes. Pose-pose apa teman-teman, sekali lagi posenya apa, semua pose yin, karena pada saat melakukan peregangan yang diregangkan bukan hanya satu bagian saja dan tubuh kita tidak bisa mengisolasi sebagian dari tubuh kita, maka dari itu semua pose yin itu bisa membantu memperlancar aliran energi yang ada di dalam tubuh kita supaya yang tersumbat sampah-sampah tadi ya Mbak Yun ya. Tapi kalau sampahnya keluar jangan dibuang ke sosial media ya. Oke? Janji. Oke, terus saya ini menarik nih. Tadi kan kita banyak sekali Mbak Yun ngomongin autoimun, ginjal, terus kemudian masalah darah yang berkaitan dengan darah juga dari ginjal dan lambung. Nah sekarang nih pertanyaannya mulai geser sedikit nih mengenai empedu, hati, sakit hati, repot ini. Terus kemudian diabetes dan glaukoma. Saya rasa kita bisa going around this area in one explanation nih, Mbak Yun. Untuk Rahma Ayah, Surya dan Esther karena juga. Di sana sudah disebutkan infeksi, empedu, kerusakan hati ya, posenya ya untuk pose untuk hati dan pose untuk empedu mainnya. Mungkin diingetin Mbak Yun, diingetin mana sih jalurnya hati dan empedu tuh, ayo mana. Dibuka lagi bukunya. Loh. Mungkin nggak punya bukunya yang ini. Punya nggak bukunya? Punya ya. TV di Bandung. Oke, untuk empedu dan hati itu, empedu itu posenya side bend dan twisting. Kemudian hati itu open hips, back bend juga. Jadi itu yang main fokusnya. Kemudian karena hati ini juga dipengaruhi oleh ginjal dan mempengaruhi organ yang lainnya. Kemudian organ dari paru-paru itu juga mempengaruhi. Jadi itu yang tadi akhirnya kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya. Jadi lakukan untuk ke semua organ itu. Dan itu biasanya akan saling berkaitan dan akhirnya akan dapat kok yang itu, bagian yang rusak itu. Bagian yang rusak itu. Terus Yanti menyimpulkan nih, kurang lebihnya. Apakah boleh disimpulkan, kata Yanti, bahwa Yin Yoga ini untuk mengobati penyakit dan ini dalam nih gitu. Dan untuk orang-orang yang punya masalah dengan tubuhnya. Mengobati penyakit ini gimana nih? Kita sering melihat sesuatu itu seperti tadi, hitam dan putih. Yoga ini menjadi obat. Jadi sekali lagi sebuah kesembuhan itu dipegang oleh banyak hal. Tidak bisa hanya obat, tidak bisa hanya latihan, tetapi bagaimana mengelola sebuah latihan, mengelola mental, menjaga pola makan, menjaga pola hidup kita sesuai dengan ritme alam. Jadi kalau bicara Yin Yoga, apakah bisa mengobati? Yang dalam arti apakah sebuah sakit ini bisa menjadi sembuh, itu kan pengertian pengobatan. Depends. Nggak bisa kita sebutkan apakah kamu dengan latihan seperti tadi contohnya mengalami infeksi empedu, kamu lakukan pose untuk empedu, terus jadi empedu menjadi sembuh. Empedu itu dipengaruhi oleh bukan hanya latihan, tetapi bagaimana mengelola mental dan emosional. Bagaimana menjaga pola makannya. Apa tuh emosinya Mbak Yun? Emosi empedu dan hati itu adalah amarah, itu yang hal yang paling susah. Kemudian menjaga pola tidur kita, itu juga bagi sebagian orang sangat susah untuk diikuti. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya khusus untuk orang sakit. Jadi kalau bicara lagi prinsip, kalau tadi saya jelaskan Yin itu lebih dari sisi fisiknya, anatominya. Dari sisi energetik, Yin itu membantu supaya sumbatan-sumbatan di dalam tubuh itu bisa dihilangkan, sampah-sampah yang ada di tubuh itu bisa dikeluarkan, sehingga aliran energi itu menjadi harmonis di dalam tubuh. Pada saat energi ini mengalir dengan harmonis, tubuh kita namanya sehat. Jadi apakah itu mengobati?
Ya, kalau memang itu membuat aliran di tubuh Anda menjadi lebih harmonis dan sakitnya jadi sembuh, ya itu kita bisa sebut mengobati. Tetapi apakah ada kemungkinan sudah latihan yin juga tidak sembuh? Ya tentu. Mungkin aja. Minum obat saja belum tentu sembuh. Belum tentu sembuh. Gitu. Dan faktornya banyak ya, yang ada namanya faktor untuk banyak. sembuh itu dan faktornya banyak. Yang sering terjadi sekarang, karena kita orang sering melihat yin itu hanya untuk orang hanya mau melakukan yin kalau dia malas bergerak, kalau dia sudah tua, kalau dia cedera, kalau dia sakit. Yang kita lupa untuk lihat bahwa tubuh kita butuh aliran energi yang harmonis. Betul. Yang artinya kamu sehat, sakit, tua, muda, itu semua membutuhkan aliran qi, energi yang harmonis di tubuh. Keharmonisan. Apakah qi yin itu dibutuhkan oleh anak muda? Ya. Apakah dibutuhkan oleh orang tua? Iya Ya. juga. Apakah dibutuhkan oleh orang sakit? Iya. Iya. Yin dan yang prinsipnya itu selalu dua. Yang itu mengeluarkan, menghabiskan energi, menggunakan energi di tubuh kita. Yin itu untuk recharge, Mengkultivasi. replenish, memperbaharui. Apakah orang yang masih muda butuh memperbaharui energi? Tentu. Iya dong, kan supaya awet muda tadi. Jadi, Balik lagi ke situ. jadi seperti itu. Apakah memang kalau di sana hanya untuk orang sakit, berarti orang sehat tidak perlu yin? Orang sehat gitu? nggak Itu perlu menurut yin saya ya? kurang cocok, kurang tepat. Kurang tepat. Penjabarannya. Oke, ini belum Glaukoma masuk. tadi belum Glaukoma, ya. Terus glaukoma yang- itu mata itu kalau kita bicara TCM, mungkin Surya bisa buka lagi bukunya. Jadi liver, Again itu ke liver. mata dikontrol oleh hati. Jadi Dari semua mata isi di turun ke mata hati. itu hati punya permasalahan, dan seperti saya bilang tadi, hati itu dipengaruhi oleh ginjal, dipengaruhi juga, dikontrol juga oleh paru-paru. Jadi semua itu akan saling berkaitan, tetapi domainnya hati. Domainnya hati. Tapi saya ingat tadi di awal sesi interaktif kita, Mbak Yun, kita ada pertanyaan mengenai tiroid ya. Tiroid itu kan berada di sekitar area tenggorok yang tadi Ya. Mbak Yun bilang fungsinya untuk apa? Coba untuk bicara, untuk mengekspresikan. Kalau ini ada nggak kaitannya? Kira-kira Mbak Yun baca nih, saya ke arah mana nih? Kira-kira ada nggak kaitannya dengan mungkin apa yang tidak mau kita lihat? Iya, mata itu kan fungsinya untuk melihat. Jadi kalau kita tidak mau melihat kenyataan, atau kita masih terpaku pada sesuatu yang ada, mata itu kan untuk melihat ke depan kan. Kalau kita masih terpaku pada sesuatu yang ada di belakang, di masa lalu, artinya kita menghalangi kemampuan kita untuk melihat ke depan. Ya biasanya isunya tuh akan muncul di mata. Oke. Jadi buat teman-teman yang tadi tanya seputar energi yang melalui organ liver, empedu, terus kemudian akhirnya keluar ke mata, ada kaitannya semuanya, sehingga kembali lagi diingat bahwa tubuh kita tidak hanya bekerja sebagai masing-masing individual, seperti sel-sel yang ada dalam tubuh kita juga semua hidupnya berkoloni. Makanya kita hidup bertetangga ya Mbak Yun ya. Kalau makan juga enaknya rame-rame. Kalau kamu makan sendiri nggak bagi-bagi kita, kurang enak pasti, kurang sedap ya nggak Mbak Yun? Di sini saya mulai lapar. Salah ya? Oke, kita belum ada pertanyaan lagi Pino. Udah ada yang pertanyaan masuk lagi belum? Kalau belum, saya punya pertanyaan nih buat Mbak Yun. Oke, udah. Thank you. Terus Yanti lagi nih. Jadi untuk mencapai latihan yang seimbang, sebaiknya kita berolahraga agar yin dan yang tubuh bisa balance. Ya, yang itu latihan menguatkan otot, menimbulkan panas tubuh, menaikkan detak jantung, apapun itu. Mau lari, asal tidak lari dari mantan. Bukan lari dari kenyataan. Oke, lari, jogging, jalan, aerobik, yoga yang bersifat yang bergerak, move, aktif, itu yang kategorinya. Yin itu beristirahat, tidur, yin yoga, meditasi, pranayama itu yin. Jadi ya tinggal dipilih yang mana tinggal sukanya. Dipilih yang sukanya ya. Yang enaknya, yang sesuai pada kondisi saat itu ya. Jadi bagaimana proporsi yang seimbang? Sekali lagi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, saya tidak memahami, maksudnya saya tidak bisa melihat ke dalam diri seseorang karena saya bukan paranormal. Jadi kita Mind harus, reader. ya, jadi kita harus bisa merasakan apakah tubuh saya butuh istirahat atau butuh beraktivitas. Kita sesuaikan, karena mungkin bagi sebagian orang yang memang aktivitasnya lebih banyak diam di rumah, tidak banyak melakukan apa-apa, dia butuh yang lebih banyak. Bagi orang yang memang sangat aktif, ya mungkin dia lebih banyak butuh yin. Jadi dilakukan dua-duanya
secara seimbang. Seimbangnya gimana? Dengarkan tubuh Anda. Oke? Semoga cukup jelas dari pertanyaan-pertanyaan. Kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. And for our friends that is in the English community as well, I saw some of you start bouncing out. It doesn't mean that we are not talking and discussing in English, but we are simply waiting for your question or maybe your sharing in these live talk sessions. And I will continue with my question, Mbak Yun. Saya punya pertanyaan nih. Ya. Secara semakin kesini kita semakin banyak melihat banyak banget style yoga yang bermunculan. Oke, saya nggak perlu sebutkan satu-satu, tapi mungkin kalau kita di praktisi yoga kita banyak aduh, pegal juga nggak dengar. Aduh, nyangkut deh. Kita bisa deket-deket sama Pamade. Iya, kita harus deket-deket. Kakiku nggak bisa nyumput. Semakin banyak style-style yang bermunculan ya. Yeah. Nah, itu tuh gimana tuh? Sementara waktu kita pertama kali belajar yoga tuh taunya cuman mungkin ada hatha yoga, terus kemudian ada kundalini, yang klasik dan yang mungkin saya bisa sebut tuh sebagai modern yoga ya. Saya sih melihat perkembangannya cukup baik. Tanpa meninggalkan arti yoga itu sendiri. Tapi kalau menurut Mbak Yun gimana? Melihat secara umum yang dikategorikan sebagai yoga klasik seperti hatha yoga atau mungkin ashtanga vinyasa, kundalini, dan mungkin ada yin yoga yang bisa dilihat cukup modern. Jujur saya tidak terlalu bisa mengklasifikasikan apakah itu klasik atau modern. Di awal kita memang karena di awal kita belajarkan dari hatha, kita semua kali ya dari awal itu kita klasik belajar di hatha. Karena hatha sendiri memang kalau dari pengertian yang tadi kita sebutkan, hatha itu kan sebenarnya sudah lengkap. Sun and moon ya, seperti hatha, yin yang ya. Sun and moon, ha and ta, matahari dan bulan. Kemudian sekarang itu banyak bermunculan misalnya style-style yang lebih kreatif, dan saya pikir itu karena kita kan orang butuh hiburan dan butuh kompleksitas sebuah pikiran itu membutuhkan sesuatu yang mungkin lebih bervariasi. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa satu orang ini akan merasa dapat. Kalau bicara manfaat, saya pikir semua yoga pasti ada manfaatnya yang bagus untuk tubuh. Dan karena jujur saya tidak mau banyak mengomentari, saya tidak boleh, dan saya selalu membatasi diri saya untuk mengomentari sesuatu yang bukan bidang saya gitu. Yang pemahaman saya sekarang tentang yin yoga. Jadi yin yoga ini mungkin munculnya baru-baru belum terlalu lama gitu, yang mungkin awal-awalnya diperkenalkan oleh Paul Grilly ya. Kalau kita bilang modern, ya karena munculnya belakangan ya kita bisa sebut dengan modern. Tetapi kalau kita melihat prinsip dari yin yoga sendiri, itu adalah bagaimana sebuah pose itu bisa bekerja secara individual untuk seseorang. Dan saya pikir klasik yoga pun seperti itu. Klasik yoga itu bagaimana sebuah pose itu bisa bekerja untuk tubuh orang tersebut, kebutuhan orang tersebut. Saya pikir dari sisi itu kita bisa melihat, sekali lagi, klasik apa yang membuat klasik dan apa yang membuat modern. Apakah karena hanya tumbuh belakangan kita sebut modern. Dan dari segi pelaksanaannya sendiri lebih banyak, menurut saya lebih banyak mengedepankan klasiknya, karena pose itu dirancang untuk tubuh seseorang yang unik, yang berbeda dengan orang lain. Dan dia akan menjadi modern juga karena sekarang dilengkapi dengan sains. Kalau dulu kan kita tidak mempelajari sainsnya pose, belum sampai sainsnya, ini ya karena memang zaman berkembangnya yoga ribuan tahun yang lalu kan memang tidak didukung dengan sains yang seperti sekarang. Dan sekarang mungkin yang saya suka dari yin yoga ini karena kita bisa melihat sebuah pose itu dari sisi sainsnya, baik itu anatominya, kemudian dari sisi energetiknya, dan dari sisi emosionalnya gitu, yang membuat yoga itu kembali lagi ke arti dasarnya. Arti dasar yoga itu apa gitu. Dan di situ yang saya dapat pemahaman ini bahwa yin yoga ini ya kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki,
untuk memahami tubuh itu sendiri. Jadi bukan semata-mata mendewakan semua harus ada logikanya, tetapi kalau kita bekali dengan pemahaman, pengetahuan tentang tubuh, sebuah pose itu akan bisa dieksekusi dengan lebih baik untuk tubuh seseorang. I see. Berarti itu kembali lagi ke foundation of the yoga itself ya. Kalau buat saya pribadi justru dengan Itu latihan ini foundation-nya. mengembalikan lagi ke foundationnya gitu. Jadi dari apa tuh yoga of knowledge, the jhana yoga, Iya. secara klasik itu sudah diketahui bahwa pengetahuan itu adalah salah satu bentuk yoga, Ya, karena bentuk kita pun join in di, ya. di Yama Niyama kita kan belajar, kita harus selalu menjaga kejernihan, clarity, ya, yang mana kita selalu disarankan untuk belajar, pahami sesuatu dengan baik, sehingga kamu tidak akan menjadi korban sebuah dogma. Iya. Dan menurut saya ya itulah salah satu yang saya pelajari di Yin, belajar mengenai anatomi tubuh misalnya, belajar mengenai energetic body, belajar mengenai psikologi, belajar mengenai emosional, sehingga saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan sebuah pose. Simple pose mungkin, ya. Tetapi di balik pose itu kan ada banyak hal. Sehingga pose ini kita dalam satu hal kita tidak mendewakan pose tersebut, asanas, karena masih ada step berikutnya. Dan yang kedua itu yang berkaitan dengan karma yoga, yang kita jadi selfless di situ ya, nggak mendewakan satu pose dibanding pose yang lainnya, nggak mendewakan yoga style yang dengan compare dengan yang lainnya, karena semua memiliki saya pikir benefitnya semua style masing-masing. itu pasti memiliki manfaatnya yang mungkin cocok untuk si A, cocok untuk si B, dan kita ini siapa yang bisa menganggap bahwa itu salah, ini benar gitu. Karena seperti saya bilang, kita mungkin melihat dari sudut pandang kita itu sesuatu yang salah, tetapi mungkin menurut dia itulah yang benar. Iya. Jadi kembali lagi ke lambang yin yang tadi. Kembali ke lambang yin yang, kembali ke bhakti yoga juga, mendedikasikan diri kita ya dengan knowledge yang ada, dengan kerendahan hati, sincerity ya, kita ketulusan, keikhlasan kita untuk belajar, untuk berkembang seiring dengan perkembangan seperti yang Mbak Yun tadi bilang, secara scientific, secara bentuk research. Ya, research itu yang dilakukan sekarang itu kan. That's good. And Yin Yoga dari sisi traditional medicine-nya itu ngingetin lagi. Iya. Dulu tuh udah tahu, tapi nggak ada pembuktiannya gitu. Gimana? Kita tuh emang nggak puas kalau nggak ada buktinya. Nah kan nggak ada buktinya gitu. Ya, mesti ada buktinya gitu. Karena kita manusia gitu, apalagi semakin modern, kita sering melihat sesuatu yang klasik, yang berkembang di zaman dulu tuh sebagai sesuatu yang kalau nggak ada bukti yang bisa saya lihat, berarti tidak benar. Yang sementara kalau kita bicara di Mitos, yoga, katanya. yoga itu bukan hanya fisikal kan, bukan hanya fisik, tetapi energetik, yang sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi kenyataannya bisa kita rasakan dan kita percayai itu ada. Jadi kalau misalnya meminta bukti, mana buktinya? Gitu. Jadi memang tidak segala hal seperti yang perlu bilang yoga, tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan Google gitu. Jadi doing yoga, doing meditation mungkin ketemu jawabannya. Tapi jangan ngada-ngada juga ya. Banyak yang mulai ngada-ngada juga ya. Jadi masih Mbak Yun tadi bilang juga dalam yin dan yang masih dalam range antara logika dan kenyataan, consciousness secara menyeluruh, secara holistik kita sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita reasonkan atau apa tuh menyebabkan yang kita lakukan itu. Terus kemudian saya punya pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan skoliosis? Kalau ini dari Fahri Hasal. Gimana dengan skoliosis? Bagaimana? Yang dilatih itu apanya dulu katanya? Apanya dulu Mbak Yun? Apanya dulu katanya kalau skoliosis? Jadi ini saya tidak mengkhususkan diri di skoliosis. Jadi mungkin kalau teman-teman yang memang ingin mendalami lebih jauh skoliosis, silahkan cari yang memang khusus membahas skoliosis. Tetapi sedikit pemahaman saya dari anatomi.
Jadi skoliosis itu terjadi karena ada satu bagian yang kolaps sehingga satu bagian yang lain itu menjadi lebih panjang. Jadi dia menimbulkan ketidakseimbangan kiri dan kanan di area tulang belakang. Jadi secara prinsip anatomi, bagian yang memendek itu butuh dipanjangkan. Jadi kalau misalnya ini bagian yang pendek, otomatis bagian yang kiri pendek, kanan dia akan jadi lebih panjang. Jadi Ada ibaratnya diri seperti ini, sedikit anggap ya. kalau C ya, C kan seperti ini. Berarti yang kita lakukan, yang panjang ini kan dia butuh ke arah lebih pendek. Iya. Yang pendek ini butuh lebih Lebih panjang. panjang. Jadi kalau bicara yin, memang karena yin itu fungsinya memanjangkan. Jadi memang yin membantu untuk memanjangkan fascia yang ada di area yang memendek tadi. Sementara karena tubuh kita itu melakukan aktivitas itu ditopang oleh otot. Jadi kalau hanya latihan yin tidak dibarengi dengan kekuatan otot, dia akan kolaps lagi. Jadi latihan otot dengan cara yang yin untuk memanjangkan. Jadi sehingga tercapai supaya kedua ototnya keseimbangan. kuat lagi menopang yang dipanjangkan Iya. itu. Jadi setelah dipanjangkan, ototnya kuat menopang, otomatis dia akan jadinya lebih stabil. Jadi mungkin tadi agak lumayan terjawab ya Faryasal yang bilang apanya dulu, mungkin dikasih ruang dulu supaya dia bisa bergerak, kemudian dikuatkan. Iya. Mungkin begitu jawabannya Mbak Yun? Iya, Kurang lebih dipanjangkan, kemudian dikuatkan otot. dipanjang, bukan Karena dikuatkan kalau dulu hanya baru dipanjangkan. dikuatkan dulu, bagian yang pendek dia tetap pendek. Jadi tambah bagian yang tambah ya, karena pada megang saat ya dia. menguatkan otot dia kan lebih mengencang Iya. seperti ini. Jadi panjangkan dulu, kemudian gunakan otot, kuatkan Oke. ototnya. Semoga terjawab Faryasal. Apakah apa? mempengaruhi organ Organ dalam? dalam. Ya, dia akan mempengaruhi secara energetiknya. Jadi bagian tulang belakang itu kan seharusnya dia lurus seperti ini ke atas sehingga aliran energi di tulang belakang itu dia bisa lancar. Tapi kalau dia bengkok, otomatis aliran energi secara energetiknya dia akan terhambat sehingga ke dalam organ pun tentu akan Pasti mempengaruhi. terpengaruh ya organnya ya. Oke, semoga itu sudah terjawab. Terus kemudian saya karena mau lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini mengenai menopause. Oke, mungkin Mbak Yun mau explain, bisa kasih penjelasan dulu. Kenapa sih menopause tuh kayaknya suatu momok buat wanita? Kenapa? Itu proses yang alami. Ya. Menopause itu sesuatu yang alami yang semua wanita pasti akan mengalami. Jadi sama seperti ya lebih jauhnya bicara sangat takut akan mati. Semua orang pasti mati pada satu titik gitu. Jadi sama seperti menopause, pada satu titik kita semua akan menopause untuk wanita. Jadi hanya yang di sana menopause itu merupakan sebuah cerminan dari organ ginjal dan liver kita. Kesehatan, kekuatan dan kesehatan. Jadi apakah menopause organ. ini terjadi lebih awal atau lebih lambat? Oke. Hanya itu yang bisa kita Tapi berikan. mungkin yang akhirnya menjadi momok itu adalah cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman dari teman, sahabat, mungkin ada keluarga yang mengalami kesusahan ya pada saat menopause, prosesnya pada saat mau menopause atau pre or even in the process of the menopause itself. Jadi sekali lagi setiap orang itu berbeda, fisik, emosional, energetik. Jadi kita tidak bisa melihat menggunakan pengalaman seseorang sebagai tolak ukur, karena tubuh kita berbeda. Ya, jadi bagi sebagian orang mungkin proses menopause, menjelang menopause itu menyakitkan, hot flash, emotional turbulence yang kayak gitu. Tetapi bisa jadi kita tidak. Jadi tergantung bagaimana kondisi energi emosional, energetik organ di dalam tubuh itu akan mempengaruhi proses menopause. Jadi kalau kita bicara TCM, organ ginjal itu untuk wanita dia biasanya normalnya gitu kelipatan 7, yang dalam artian 7, 14 tahun, kemudian 21 tahun, 28 tahun, 32 tahun, dan rata-rata normalnya gitu kita bilang siklus normal untuk Idealnya wanita lah ya. menopause itu 49. 49. Ya, di antara 49. Jadi kalau misalnya Anda menopause sudah di usia di bawah 40, itu artinya terlalu cepat. Artinya organ ginjalnya, energetiknya itu lemah sehingga cepat habis energinya.
Tapi kalau ginjal Anda kuat, mungkin Anda akan menopause di usia 50, 52, 53. 50 ke atas. Karena itu semua yang mempengaruhi menstruasi itu ginjal. Dan liver. Jadi ginjal ini selalu ada. Jadi tambahannya di sana ada liver. Jadi kalau organ ini sudah mengalami masalah, artinya secara energetik menjadi lemah. Jadi kemampuannya untuk menstruasi tentu akan berkurang. Iya, Kemampuannya terganggu untuk ya. memproduksi sel telur akan berkurang, sehingga dia akan stop sebelum waktunya. Jadi ini pertanyaannya terakhir adalah supaya nyaman gimana menghadapinya? Jadi biasanya pada saat kita wanita itu kan dominan yin. Pada saat kita bertambah tua, energi yinnya berkurang biasanya, sehingga kemampuan tubuh untuk beradaptasi itu berkurang. Jadi biasanya kalau tubuh kita cenderung yang kita orangnya biasa sibuk, pikiran nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Biasanya menopause ini akan menjadi berat. Jadi naik turunnya itu lumayan intens. Tetapi kalau kita banyak latihan yin, meditasi, banyak istirahat, pola hidup kita seimbang, biasanya menopause itu lebih smooth. Tidak banyak mengalami guncangan. Seperti yang tadi Mbak Yun bilang ya, kalau pada saat tubuh lebih harmonis, kita juga lebih rileks untuk menghadapi apa yang perubahan-perubahan yang terjadi di hidup kita. Sama seperti menstruasi deh, nggak usah menopause. Menstruasi aja kita kadang sakit, kram, kadang biasa saja. Jadi bagaimana kondisi tubuh saat itu akan menentukan berat tidaknya rasanya. Berat tidaknya. Yin yoga buat kondisi pikiran juga mungkin ya. Yin yoga itu sangat bagus untuk wanita yang mau menjelang menopause, karena biasanya secara emosional dia akan lebih stabil dan secara energetik itu lebih bagus, sehingga kadang dan beberapa kasus teman yang sudah berhenti menstruasi pun hamil gitu, yang artinya yang kalau sudah berhenti menstruasi masih kan, bisa. Kenyataannya begitu. Dan ada yang sudah berhenti kemudian menstruasi lagi gitu, itu artinya kalau wanita sudah menstruasi lagi, apalagi bisa hamil, kan artinya kondisi ginjalnya masih bagus. Yang tadinya sudah melemah, dia jadi lebih kuat lagi. Jadi kalau misalnya sering-seringin yoga juga bisa membantu. Saya pikir itu akan membantu sih untuk. Jadi orang-orang yang punya satu tadi bicara masalah menopause, terus Mbak Yun bilang udah menopause, terus ternyata bisa hamil, terus menstruasi lagi. Berarti kalau seandainya yang masih di usia produktif, dengan melakukan yin yoga juga bisa membantu meningkatkan energi yang berada di energi ginjal, yang fungsinya juga untuk menguatkan sel telur. Iya. Untuk laki-laki, untuk para prianya juga seperti itu. Jadi gini, sel telur tadi kan waktu L tadi nanya untuk busui, untuk menyusui. Seperti tadi saya bilang, ASI itu adalah darah. Iya. Sel telur dan sperma itu juga bagian dari darah. Itu bagian dari darah juga. Oke. Jadi bagaimana asupan makanan untuk memproduksi sel darah, dan bagaimana ginjal yang bertugas memproduksi darah, dan bagaimana liver yang mengontrol rahim untuk menstruasi itu bekerja sama, itu akan membuat bagaimana proses menopause ini terjadi. Dan untuk kesuburan sendiri, pose-pose yin itu satu membantu membuka sumbatan, dan kedua ya membantu organnya untuk mampu menghasilkan sel telur dan sperma karena yang baik. Jadi maksimal ya dia, energinya optimum dia di situ. Terus tadi Mbak Yun bilang keharmonisannya antara semua organ, seperti badan kita itu seperti apa tuh, lingkungan yang harmonis, tumbuhan tanamannya bagus. Untuk hamil juga kan rahim itu butuh suatu kondisi yang kondusif gitu untuk tumbuhnya janin gitu kan. Jadi kalau memang lingkungannya tidak kondusif, dengan sendirinya janin itu tidak bisa bertumbuh di sana. Belum siap ya lingkungannya. Karena memang saya bilang semakin kita ada rasa menentang terhadap sesuatu, kurang bisa menerima, tubuh kita juga akan mengirimkan sinyal penolakan. Oke, so dari menopause sampai ke kehamilan yang berkaitan dengan kewanitaan, yang berkaitan dengan energinya wanita, yang ada juga baik itu kita sebagai wanita, sebagai seseorang wanita, baik kita punya energi yin dan yang.
Tapi secara karakter wanita atau feminin itu direpresentasikan dominan energinya yin. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, mengalami proses perubahan, baik itu proses perubahan menuju menopause atau proses perubahan untuk menyediakan lingkungan yang baik untuk janin itu tumbuh, itu perlu keharmonisan secara energi yang secara menyeluruh ya Mbak Yun ya. Oke, so dia Oke, thank you. So dia saya rasa sudah cukup, semoga cukup terjawab. Kalau perlu lebih lanjut bisa dilanjutkan dari comments atau mungkin ke email, atau paling tepat go to join the workshop again. Oke, terus kemudian saya punya pertanyaan lagi nih Mbak Yun. Dari postingan sosial media Mbak Yun berapa hari lalu ada terapi menggunakan moksha di dalam yin yoga. Oke. Apa sih fungsinya moksha? Karena kami thank you. Ya, moksha. Saya sampai bengong. Moksha itu bukan moksha yang di Hindu yang artinya liberation loh ya. Jadi moksha atau moxibustion itu merupakan sebuah tanaman yang biasanya digunakan untuk membantu mengurangi kelembaban di dalam tubuh, mengurangi angin juga termasuk. Dan tadi kalau kita masih ingat lagi ke belakang, saya bilang bahwa tubuh itu kalau dalam kondisi lembab itu akan menimbulkan banyak permasalahan di sana. Jadi contohnya jamur, virus, bakteri itu akan mudah berkembang biak pada saat kondisi tubuh kita lembab, sama seperti di tanah. Kalau tanahnya lembab, itu jamur mudah tumbuh. Ya. Jadi di tubuh kita, karena kita kan terpapar angin kan, terpapar angin, terpapar AC yang membuat tubuh kita cenderung menjadi lebih lembab dan berangin, angin-anginan. Jadinya angin-anginan ya, kadang begini, kadang kesana, moksha itu salah satu cara yang umum di TCM, di Traditional Chinese Medicine, digunakan untuk membantu membuang angin dan dampness, kelembaban. Jadi ada dua cara di sana, dia dengan yang dibakar, moxibustion, atau dengan mokshabat, dengan rendam air panas. Rendam air panas. Ya, dua-duanya fungsinya sama untuk mengurangi kelembaban di tubuh, mengurangi angin. Kalau jemuran gimana mengurangi kelembapan? Selain moxibustion dan mokshabat itu, kita juga bisa jemuran untuk mengurangi kelembapan itu ya. Jemuran, apalagi sambil jemur baju. Bukan jemur baju gitu, maksudnya sekalian itu loh. Oh iya, jadi bisa sekalian. Jadi kalau yang biasa, mau jemur baju ya ampun malesnya. Karena memang tubuh kita rata-rata, apalagi musim hujan gini ya, cenderung lembab. Karena yang pertama, sekarang kondisi cuaca lagi mendung, hujan, itu lembab biasanya di udara, otomatis tubuh kita lembab. Dan kita juga sering berada di ruangan ber-AC. Ruangan ber-AC itu suhunya tentu di bawah suhu ruangan, yang membuat suhu tubuh kita juga cenderung lebih rendah. Dan tubuh kita memang cenderung lebih dingin. Jadi kita butuh sesuatu yang menghangatkan sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan normal. Pada saat tubuh kita dingin, energi itu banyak stuck dia. Sama seperti kalau kita kedinginan, kita tidak ingin bergerak, kita cenderung untuk menutup diri, untuk memproteksi diri, supaya termasuk penyakit-penyakit yang timbul benjolan-benjolan di tubuh, itu juga salah satu refleksi dari adanya sumbatan di dalam tubuh kita, sebut dengan, dari sisi TCM-nya disebut dengan penyakit dingin gitu. Penyakit dingin. Ya, karena pada saat dingin, sama seperti misalnya kalau negara-negara yang memang ada winter gitu kan, tanaman mati kan, tidak bisa tumbuh. Ya, di tubuh kita juga seperti itu ya. Seperti itu. Ada nggak mungkin Mbak Yun punya tips supaya kita bisa melihat apakah kondisi kulit kita itu misalnya, atau kondisi tubuh kita itu lembab atau kering, atau mungkin ada suatu indikator yang bisa kita perhatikan apakah tubuh kita saat itu kelembapannya tinggi. Iya, biasanya kalau dari kulit sendiri kita terasa kok kulit kita jadi lebih lengket, itu biasanya lembab. Oh iya, itu karena belum mandi. Jadi
Jadi ada masanya kita setiap itu rasanya gerah, nggak kering-kering itu artinya sepertinya. kelembaban di udara tinggi. Oke. Kemudian kalau bicara di tubuh, lidah kita itu sering, kalau lidah kita sering terasa tergigit atau sering kena gigi, itu Kena artinya gigi. kondisi lidah kita agak bengkak. Itu menandakan tubuh Anda lagi kelembabannya tinggi. Kelembapannya tinggi. Oke. Iya, jadi itu dipegang oleh limpa, pankreas juga. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur, terus ke kamar mandi, gosok gigi, lihat dulu lidahnya bengkak nggak. Biasanya suka ada bercak gigi ya di sampingnya karena dia karena bengkak itu dia nempel ke dalam bagian dalam gigi ya. Jadi bisa dilihat kalau seandainya kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Bayun? Jemuran, kemudian moksha tadi, ya, moksha, jahe itu jahe membantu. mengurangi, Teh barli juga, teh barli, jali-jali. oh jali-jali. Jadi jali itu bagus udah untuk lama mengurangi- nggak makan jali-jali. mengurangi kelembaban tubuh. Oke. Moksha ini lumayan karena kan saya kemarin juga sempat belajar di acupressure itu, belajar moksha juga, yang akhirnya Made dan Pino itu saya jadikan kelinci percobaan. Oh, bagaimana hasilnya? Dan bagaimana komentarnya Pak Made? Karena dia orangnya cenderung angin-anginan, cenderung berangin tubuhnya gitu. Jadi kemarin pas Pak Made itu lagi agak masuk angin ya waktu itu ya Pak Made ya. Terus saya pakai akhirnya moksha dan itu agak merah, dia kayak kita masuk angin di kerok itu. Dan setelah itu enak dia tidur. Berarti nanti di workshop ada dong ya. Maybe someday. Jadi Kita buat moksha. ditunggu tanggal mainnya, oke?